Wah sumpah, ini tuh cerita paling serem yang pernah saya bawain di TikTok. Nah, ada satu keluarga yang gila semua. Gak ibunya, gak bapaknya, anaknya pun sama aja. Intinya hidup mereka itu kalau gak bikin masalah kayak ada yang kurang. Ini ada cerita dari seorang cewek. Dia itu curhat tentang tetangganya yang suka bikin masalah. Dan ngerinya lagi, tetangganya ini suka main santet. Karena dari beberapa tetangganya si cewek ini udah jadi korban. Dan thread ini juga viral di Twitter dan udah dilihat sampai 7 juta kali. Sebut aja namanya Sinta. Dia itu punya tetangga namanya Bu Leni. Nah, Bu Leni ini lagi ribut sama tetangga sendiri sebelah rumahnya Sinta. Jadi Bu Leni ini lagi ngadain pesta di rumahnya. Rame banget, sampai ngundang teman-teman kantor suaminya. Mereka itu karaokean pakai sound gede, otomatis bikin berisik tetangga sekitar. Sebenarnya itu gak masalah juga ya. Tapi Mbak Sarah, salah satu tetangganya, itu punya anak umur 2 atau 3 bulanan lah. Nah, gara-gara pesta Bu Leni ini, bayinya Mbak Sarah itu kaget dan nangis. Dan orang tua mana yang diem aja kalau kayak gitu. Nah, Mbak Sarah ini negur Bu Leni. Karena Sinta, Mbak Sarah sama Bu Leni ini cuma tetangga sebelahan. Jadi Sinta itu ngelihat kejadian itu. Di situ Mbak Sarah ini negurnya biasa aja, nggak pakai marah-marah atau nantang-nantang gitu, enggak. Tapi si Bu Leni ini malah sok-sokan, malah nantangin Mbak Sarah. Dia bilang gini, "Kamu kalau mau nggak berisik, pindah aja ke rumah mertuamu di gunung sana." Ditegur baik-baik malah nyolot. Si Sarah ini emosi, jadi rame tuh. Sampai beberapa warga di situ misahin mereka. Dan warga di sana itu kayak gak mau berurusan sama keluarga Bu Leni ini. Karena ada kasus beberapa tahun yang lalu yang bikin tetangga mikir, ini orang ada sesuatunya. Nah, setelah dipisah, Bu Leni ini terus bilang gini, "Kamu ya udah bikin saya malu. Saya bikin kamu gak bisa ketemu sama anakmu lagi." Otomatis semua warga yang ada di situ pada istighfar. Ini orang sakit atau gimana? Maksudnya apa dia bilang kayak gitu? Nah, besok paginya itu biasa-biasa aja. Tapi pas siang hari, Sinta ini dengar kalau Mbak Sarah teriak-teriak. Nah, Sinta nggak tahu tuh ada apanya. Tapi sore harinya, Sinta ini ngelihat kalau Sarah udah dibopong ke mobil. Terus habis Isya ada pengumuman di masjid kalau si Sarah udah meninggoy. Dan itu bukan kejadian yang pertama yang pernah terjadi. Karena setelah kematian anak pertamanya Bu Leni yang dikenal bandel dan sering nyumpahin warga, Bu Leni itu malah makin menjadi-jadi. Nah, pernah nih ada keluarga baru yang ngontrak di deket rumahnya Bu Leni. Keluarga yang ngontrak itu dibikin gak betah. Dan itu terang-terangan. Tiap pagi, Bu Leni ini nyiram kembang setama di halaman rumahnya. Terus tiap tengah malam, Sinta juga pernah mergokin Bu Leni sama anak keduanya lagi ngelakuin itu. Jadi Bu Leni ini suka banget nyiram air yang isinya kembang setaman ke halaman kontrakan yang ditinggali sama suami istri itu. Tujuannya biar mereka itu gak betah. Karena Bu Leni ini pernah ribut sama yang punya kontrakan dan itu masalah sepele. Jadi tetangga yang ngontrak ini emang sengaja dibuat gak betah sama Bu Leni. Tujuannya cuma satu, bikin kontrakannya itu gak laku. Karena dulu yang punya kontrakan itu pernah marahin anaknya Bu Leni gara-gara ngambil buah di pohon halaman rumahnya. Gara-gara itu, Bu Leni itu jadi dendam dan sering bikin ribut sama yang punya kontrakan. Ributnya itu yang bener-bener sampai yang satu keluarga tuh adep-adepan. Jadi bapak sama bapak, anak sama anak, ibu sama ibu. Sampai-sampai kaca rumah yang punya kontrakan itu dilempar pakai batu sampai pecah semua. Namanya itu Mas Rahman sama Mbak Dwi, pasangan pengantin baru yang ngontrak di rumah kontrakan milik Pak Mul. Awalnya mereka berdua itu biasa aja, hidup baik, bertetangga baik. Sampai setelah halaman rumah kontrakannya sering disiram pakai air kembang sama Bu Leni, katanya sering banget tuh digangguin sama makhluk halus. Jadi sebelum pindah, Mbak Dwi ini pernah cerita kalau pas ditinggal di rumah itu pernah digangguin sama makhluk halus. Gak cuman sekali aja, tapi sering tiap hari diganggu sama setan. Jadi waktu itu Mbak Dwi lagi ditinggal sama Mas Rahman, lagi dinas luar kota. Terus dia itu terpaksa tidur sendiri. Pas dia lagi tidur, tiba-tiba Mbak Dwi ini denger ada yang ngetuk pintu. Dicek tuh, keluar, diintip dari balik jendela. Tapi pas dia ngeliat di situ itu nggak ada siapa-siapa, nggak ada orang, sepi. Terus ditutup lagi nih jendelanya, balik tuh ke kamarnya. Tapi pas lagi mau jalan, mau masuk ke kamar, tiba-tiba pintunya itu diketuk lagi. Di situ Mbak Dwi sebenarnya udah cuek ya,
tapi pintunya itu diketuk kenceng, kayak maksa gitu. Di situ Mbak Dwi terpaksa harus ngecek buat mastiin. Nah pas dicek lagi, di situ tetap sama, nggak ada apa-apa. Tiba-tiba Mbak Dwi ini ngecium bau wangi banget. Pas dia balik arah mau ke tempat tidur, dia itu ngeliat ada perempuan berdiri di tengah-tengah ruangan. Perempuan itu tinggi, tangannya panjang, rambut acak-acakan, lagi ngeliatin Mbak Dwi. Nah habis itu Mbak Dwi ketakutan. Dia buru-buru keluar rumah. Nah pas di halaman rumah nih, di depan jalan, di situ udah ada Bu Leni senyum-senyum sambil ngeliatin Mbak Dwi sambil bilang gini, kok nggak tidur? Takut ya sama yang di dalam? Nah abis ngomong kayak gitu, Bu Leni langsung pergi masuk ke rumahnya. Akhirnya Mbak Dwi ini mutusin buat langsung pergi ke rumahnya Sinta, karena emang rumahnya mereka itu deketan. Pas dibuka pintunya, di situ bapaknya Sinta ini kaget karena di belakang Mbak Dwi itu ada Bu Leni. Tapi pas Mbak Dwi ini nengok ke belakang, di situ itu dia nggak ngelihat ada orang. Nah di rumahnya si Sinta ini Mbak Dwi cerita semuanya. Tapi nggak lama setelah itu, tiba-tiba ada yang ngetuk pintu. Tapi pas dibuka nggak ada siapa-siapa. Dicek di halaman juga nggak ada orang. Tapi pas bapaknya Sinta ini ngecek di jalan depan, dia itu sempat ngelihat ada orang pakai baju serba merah lagi jalan sendirian. Nah pas mau dikejar, tapi dilarang sama istrinya. Dan parahnya, kelakuan keluarga Bu Leni ini nggak sampai di situ aja. Sampai-sampai keluarganya Sinta itu juga diteror. Jadi suaminya Bu Leni ini kena kasus yang bikin geger warga. Nah di komplek itu ada cewek yang tinggal cuman sama ibunya. Nah suaminya Bu Leni ini namanya Pak Roni. Dia itu ngelakuin pelecehan seksual sama cewek itu berkali-kali sampai hamil. Dan orang yang mergokin kelakuan bejatnya Pak Roni ini ibunya Sinta. Awalnya warga pada bingung tuh siapa yang ngehamilin. Tapi akhirnya si cewek ini ngaku kalau Pak Roni yang ngehamilin. Dan di situ dibantah sama Bu Leni. Dan pas rapat warga, Bu Leni ini bilang kalau perempuan itu banyak main sama laki-laki, dituduh gampangan, dituduh jual diri, sampai si cewek itu nangis di depan warga. Nah karena ibunya Sinta ini nggak tega, dia beraniin diri tuh buat bilang kalau pernah ngeliat Pak Roni masuk ke rumah si cewek itu. Masalahnya di rumah si cewek itu, ibunya itu lagi sakit stroke dan gak bisa ngeliat. Jadi ibunya cewek itu nggak tahu. Nah pas kepergok, Pak Roni langsung ngancem ibunya Sinta kalau sampai laporan ke warga bakal kena batunya. Katanya mau dihabisin, digangguin, dibuat nggak tenang intinya. Nah karena ibunya Sinta ini berani bersaksi, akhirnya warga yang lain itu juga ikut bersaksi kalau pernah ngeliat Pak Roni masuk ke rumahnya si cewek itu. Dan di situ Bu Leni nggak bisa apa-apa. Terus pas warga nuntut tanggung jawab dari keluarganya Bu Leni, akhirnya perkara Pak Roni sama si cewek itu diselesaikan secara kekeluargaan. Nah di situ warga mutusin gak ada polisi karena pihak dari keluarga Bu Leni ini mau tanggung biaya hidup, kebutuhan anak hasil si cewek dan Pak Roni itu. Intinya kebutuhan si bocah dicukupi sampai dia SMA. Dan perjanjian itu disetujui sama warga. Nah dari peristiwa itu, keluarganya Sinta ini mulai diincer nih sama keluarganya Bu Leni. Mulai dikirim macem-macem. Dan intinya pengen keluarganya Sinta ini tersiksa. Dan itu dimulai dari neneknya Sinta. Jadi setelah ibunya Sinta ini berhasil meyakinkan warga, dan akhirnya Bu Leni dan Pak Roni harus tanggung jawab sama perbuatan bejatnya, kini giliran keluarganya Sinta yang diserang dengan hal-hal yang gak masuk akal. Awalnya rumahnya si Sinta ini nyaman-nyaman aja, gak ada cerita soal penampakan-penampakan aneh. Tapi beberapa hari semenjak peristiwa itu, rumahnya Sinta dan keluarganya Sinta ini udah gak senyaman dulu. Dan bisa dibilang Bu Leni yang ngelakuin itu karena ada hal aneh yang jadi pemicunya. Nah siang itu ibunya Sinta ini pulang dari pasar. Sinta kebetulan gak sekolah karena emang lagi libur habis ujian. Dan keadaan rumahnya Sinta ini lagi sepi. Dan kebetulan bapaknya itu lagi keluar ada urusan kerja. Mereka baru beres-beres tuh. Pas mau ke arah belakang, mereka itu denger ada suara orang mandi sambil cekikian. Nah Sinta pikir itu bapaknya. Tapi pas dia keinget kalau bapaknya lagi pergi dinas, langsung tuh dicek ke belakang. Pas nyampe dapur, pintu kamar mandinya itu kebuka. Otomatis Sinta sama ibunya ini ngeliat
kalau di dalam kamar mandi itu ada Reno, anaknya Bu Leni. Dia itu lagi asik mandi dengan pintu kamar mandi dibuka. Nah, ibunya Sinta ini teriak-teriak, marahin si Reno. Maksudnya apa gitu kan? Si Reno ini malah senyum-senyum sambil pakai baju, terus pergi keluar. Terus ibu sama Sinta ngecek seisi rumah, ternyata aman, gak ada yang hilang-hilangan. Awalnya mau dilaporin tuh, tapi karena gak ada bukti, akhirnya gak jadi. Nah, ada yang bilang kalau Reno anaknya Bu Leni ini agak sedeng akibat efek dari ilmunya Bu Leni. Nah, semenjak peristiwa itu, di rumahnya Sinta ini mulai ada yang gak beres. Karena malamnya pas Sinta ini tidur, dia itu ngerasa kayak ada sesuatu yang aneh banget. Jadi kamarnya Sinta ini di lantai 2. Pas dia kebangun, kondisi itu udah mati lampu. Pas dia di dalam kamar nih, dia itu ngeliat di sela-sela bawah pintu itu ada cahaya oranye kayak cahaya pantulan api. Dan itu jalan pelan kayak orang yang lagi bawa lilin. Dia jalan ke arah belakang. Abis itu jalan lagi ke arah depan ruang lantai 2. Dipanggil-panggil tuh sama Sinta, siapa tahu ibunya, tapi nggak ada jawaban. Terus saya itu jalan lagi dan tiba-tiba hilang gitu aja. Nah, karena penasaran, Sinta langsung keluar kamar tuh buat nyusul. Intinya dia masih mikir kalau itu bapak atau ibunya yang lagi ngecek kondisi ruang atas. Tapi pas Sinta ini mau keluar kamar, tiba-tiba pintu kamarnya itu terkunci sendiri. Sinta ngetuk-ngetuk pintu sambil manggil nama bapak sama ibunya. Nah, gak lama dari itu, dari ujung matanya si Sinta, dia itu ngeliat ada pocong yang lagi berdiri di pojokan. Pocong itu lagi gerakin kepalanya naik turun. Si Sinta teriak-teriak, dia takut. Pintu langsung digedor-gedor. Dan gak lama bapak sama ibunya ini datang. Mereka nanya kenapa teriak-teriak. Dijawab tuh sama Sinta kalau abis ngeliat pocong di pojokan. Tapi pas nengok ke sana, itu udah nggak ada. Dan pas balik noleh ke arah bapak sama ibunya, tiba-tiba mereka juga hilang. Si Sinta ini makin bingung. Tapi nggak lama, dia dengar ibunya teriak dari bawah sambil naik ke atas. Terus ditanya tuh kenapa teriak-teriak. Tapi di situ Sinta nggak langsung jawab. Cuman Sinta gantian nanya, tadi pagi kita belanja apa aja, Bu? Terus ibunya ini jawab kalau habis beli bahan sop, ayam kiloan, sapu lidi sama bumbu dapur. Nah, abis ibunya jawab itu, si Sinta ini langsung meluk ibunya. Dia nangis. Dan besoknya neneknya itu sakit keras. Sinta nggak tahu ya neneknya itu kenapa, tapi badannya itu tiba-tiba kaku, kayak orang stroke. Padahal sebelumnya itu sehat-sehat aja, nggak ada apa-apa. Sinta sekeluarga itu bingung banget tuh. Nah, pas lagi ngeliatin kondisi neneknya di kasur, tiba-tiba mereka semua itu denger ada suara kencang banget di depan. Sinta sama bapaknya ini langsung ngecek keluar. Dan di sana itu mereka ngeliat kayak ada orang yang habis ngelempar plastik yang isinya itu air sama kembang setaman. Dan orang yang ngelempar itu buru-buru lari. Pas dilihat ternyata itu Reno, anaknya Bu Leni. Nah, pas tahu kalau itu Reno anaknya Bu Leni, bapaknya Sinta ini langsung keluar pagar. Tapi di situ udah keduluan sama Bu Leni. Dan di situ Bu Leni bilang, gak usah urus anakku, biar aku yang urus. Urus aja ibumu mas yang udah kaku itu. Nah, setelah ngomong kayak gitu, Bu Leni ini langsung pergi. Tapi pas bapaknya Sinta ini mau ngejar Bu Leni, tiba-tiba mereka berdua itu denger teriakan neneknya kenceng banget. Sinta sama bapaknya ini akhirnya mutusin buat masuk rumah. Pas di kamar, mereka tuh ngeliat kalau neneknya udah kejang-kejang. Langsung tuh dibawa ke rumah sakit. Nah, singkat cerita, 10 hari nih neneknya di rumah sakit dirawat. Hasilnya nggak ada perkembangan. Bapak sama ibunya Sinta ini udah habis uang banyak. Terus dokter juga bilang kalau nggak nemuin penyakit aneh. Intinya neneknya itu cuman butuh istirahat aja. Akhirnya bapaknya Sinta itu mutusin buat bawa neneknya pulang ke rumah dan milih buat rawat jalan. Nah, sehari setelah neneknya Sinta ini pulang, teman-teman bapaknya Sinta itu pada datang tuh, termasuk guru ngaji bapaknya. Pas dia datang ke rumah, ada beberapa hal yang akhirnya kejawab. Nah, di situ Pak Ustadz yang kebetulan jadi guru ngajinya bapaknya si Sinta, dia tuh bilang kalau rumahnya itu ramai banget. Isinya macam-macam demit dan jin yang sengaja emang ditaruh di rumahnya Sinta.
Terus Pak Ustadz ini juga bilang kalau ada yang sengaja ngelakuin hal itu biar bikin hawa di rumahnya Sinta itu panas, kesannya angker, terus tujuannya itu biar penghuninya nggak betah terus pergi. Dan kalau misal pun masih mau bertahan, neneknya Sinta itu bisa celaka. Dan kalau masih bertahan lagi, ibu sama bapaknya Sinta itu bakal sering panas-panasan, gampang marah dan gampang ribut. Pokoknya suasana rumah dibuat gak nyaman. Intinya penuh teror dan ancaman. Nah, Sinta yakin banget tuh kalau ini semua ada kaitannya sama Bu Leni. Dan pas dia nyoba tanya pelan-pelan ke Pak Ustadz, beliau itu juga bilang emang sumbernya itu dari rumahnya Bu Leni. Nah, gak ada seminggu setelah dirawat beberapa hari di rumah, neneknya Sinta ini akhirnya meninggoy. Dan setelah dimakamkan, Pak Ustadz sekaligus guru ngaji bapaknya Sinta itu nyuruh buat ngebakar kasur yang digunain sama neneknya Sinta sebelum meninggal. Karena di situ Pak Ustadz juga jelasin kalau di situ banyak yang ngumpul. Intinya api harus dikembalikan ke api.